bila mana kita ingin menaikkan persneling, pertama sebelum masuk persneling 3 kita masuk dulu ke high-nya gigi 2 dan injak kufling. Nah, setelah itu kita naik setengah-setengah. Seterusnya kita masuk ke low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara sistem kerja Mitsubishi Fuso tipe persneling Genjo. Karena di tipe Genjo ini berbeda dengan yang tipenya HD atau Eaton. Bagi pemula, driver-driver pemula yang belum pernah menggunakan tipe persneling Genjo ini, silahkan tonton sampai video ini selesai. Dan bagi para senior, mohon koreksinya bila dalam video ini ada penjelasan yang kurang tepat atau kurang pas. Bagaimana cara pengoperasiannya? Mari kita cek video ini. Inilah penampakan Mitsubishi Fuso yang tipe HD. Nah, ini batangan saya, ada terpalnya, lumayan bisa buat piknik. Dan ada satu lagi tipe yang HD atau persnelingnya Eaton. Secara garis besar seperti yang sama, tapi ada perbedaannya dari tampilan. Nah, kalau yang HD itu ada di 4x4 itu ada tulisan HD-nya. Inilah penampakan persneling Mitsubishi Fuso Genjo. Di sini persnelingnya itu terdiri dari R, gigi mundur 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi sebenarnya di sini itu ada 10 percepatan karena di sini ada high low. Low ini untuk gigi kasar dan high itu gigi halus, dan ini adalah splitternya untuk merubah ke gigi kasar atau gigi halus. Cuman bedanya Genjo dengan HD, kalau di Genjo ini bila mana kita muatannya penuh, ada muatan, jadi kita naik giginya itu seperti setengah-setengah. Jadi misalnya kalian pertama kan ini posisi di low, masuk misalnya di gigi 1. Nah, dari gigi 1 ini misalnya sebelum masuk ke gigi 2 itu kita pindahkan dulu ke high lalu kupling. Jadi masuk ke gigi 1 halus. Dan bila mana mau masuk ke gigi 2, kita pindahkan dulu ke low baru masuk gigi 2. Nah, setelah masuk ke gigi 2 ini, sebelum masuk ke gigi 3 kita pindahkan dulu ke high dulu baru kita kupling kembali. Nah, seperti itu dan seterusnya. Jadi secara pengoperasian itu kita naiknya setengah-setengah, beda seperti HD atau persneling yang Eaton. Lagi kalau misalnya kita tidak ada muatan atau kosong, jadi kita bisa di posisi gigi halus. Jadi tinggal seperti biasa gigi 1, gigi 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu bila mana tidak ada muatan. Tapi kalau ada muatan saya sarankan naiknya setengah-setengah, high low-nya dipermainkan. Terus satu lagi yang harus diperhatikan saat memindahkan splitter dari high ke low, low ke high, itu jangan menginjak pedal kupling terlebih dahulu. Jadi secara sistem itu kita harus pindahkan dulu splitternya baru menginjak kupling. Nah, sampai ada bunyi celetek. Nah, itu berarti sudah berpindah. Kebalikannya juga sama, pindah ke high, kita injak kupling. Nah, ada bunyi lagi celetek, itu artinya sudah berpindah. Beda lagi misalnya kita berpindah
pada saat menginjak kupling, atau misalnya kaki kita masih ngegantung ke kupling, seperti ini akan berbunyinya. Nah, kalau seperti ini dia tidak akan masuk. Jadi pada saat kita lepas kupling, kita gas, mobil tidak akan maju, dan harus kita injak ulang kuplingnya. Nah, sampai bunyi celetek baru masuk. Itu pun kalau misalnya RPM-nya rendah. Kalau misalnya RPM-nya tinggi, perpindahan dari high ke low itu tidak akan masuk, malah nantinya berakibat rontok. Udah gitu, kalau misalnya perpindahan dari high ke low itu diusahakan RPM jangan terlalu tinggi, ditahan di RPM maksimal 2000 ke bawah untuk misalnya dari high ke low. Kalau misalnya dari low ke high itu kita RPM menyesuaikan saja, karena kita posisi sedang melaju untuk menambah kecepatan. Kita akan mulai jalan, pertama kita mulai di gigi low masuk ke gigi 2, karena saya sedang membawa muatan. Berhubung saklar exhaust brake-nya sedang tidak berfungsi, jadi saat ini saya tahan aja di gigi 2. Bila mana kita ingin menaikkan persneling, pertama sebelum masuk persneling 3 kita masuk dulu ke high-nya gigi 2 dan injak kupling. Nah, setelah itu kita naik setengah-setengah, seterusnya kita masuk ke low, kita kupling dan masuk gigi 3. Seperti itu dan seterusnya sampai sesuai kebutuhan kecepatan kalian bila mana saat membawa muatan. Saya terasa waktu udah malam saya buat konten ini, karena saya membuat konten ini di sela-sela waktu saya bekerja sambil menunggu bongkar dan muat. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan itu bermanfaat buat kalian semua, dan bila mana ada informasi yang kurang pas atau tidak tepat, boleh kalian bantu komen di bawah sini untuk kita memberikan informasi yang berguna bagi para penonton, khususnya driver-driver pemula yang belum mengetahui perbedaan persneling tipe Genjo. Sekian informasi yang bisa saya berikan pada konten ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share bila itu bermanfaat. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.